Kalau berbuat itu kan harus bertanggung jawab. Gitu. Ini tadi sebelum kita membaca kitab tafsir, mungkin saya harus bertanggung jawab itu soal apa, konten di YouTube rokok itu. Nah, ini tentang rokok ya, bisa dikasih judul kegoblokan dalam rokok. Ben saya panas. Jadi gini, kalau menurut ilmu medis kesehatan, mazhab dokter-dokter Amerika, USA, United States, US, Amerika, United States Amerika itu menyatakan menyatakan rokok itu berbahaya untuk begini dan begitu, untuk begini dan begitu, dan itu mempengaruhi lobby di WHO. Itu. Nah, mazhab ilmu kedokteran, ilmu medis di Perancis mengatakan yang sebaliknya. Karena ilmu pengetahuan di zaman modern ini, di zaman akhir ini, itu sebenarnya sudah tidak netral lagi. Nah, soal ini kan sebenarnya saya sudah membahas ya dulu beberapa kali soal rokok, tapi karena ini ada subscriber baru, ada komentator baru, ya saya harus menjelaskan lagi, nggak apa-apa lah. Karena yang micu saya, maka saya yang bertanggung jawab. ILC-nya Karni Ilyas juga pernah membahas ini, mengenai hoak dari rokok itu merugikan kesehatan. Kan pernah bisa di tracking, dicari. Kemudian bukti yang lebih tegas lagi, itu dilakukan oleh Profesor Dr. Greta. Nah itu tak? Dan teman-temannya yang juga dokter, yang juga profesor, ada berapa ya, 18 atau berapa. Itu bisa di googling dengan kata Divine tembakau, DEVINE tembakau, di googling itu. Nanti akan ketemu. Bukunya juga ada, tinggal dicari. Kalau dulu di toko-toko buku ada, sekarang nggak tahu. Itu luar biasa, memang orang Indonesia itu kalau diberi kesempatan melakukan sesuatu penelitian memang luar biasa hasilnya. Dan dari penelitian Profesor Greta dan kawanan di Divine tembakau itu, hasilnya itu rokok bukan berbahaya untuk kesehatan, bahkan rokok tembakau itu adalah obat. Kan itu. Maka ada teknik pengobatan balur. Nah, di googling aja ini bagi kadrun-kadrun pekok itu ya. Di googling itu Divine tembakau, di Google ada itu. Jadi rokok itu menyembuhkan. Salah satu contoh misalnya, kanker ganas itu ilmu medis nggak bisa menyembuhkan. Rokok terbukti menyembuhkan. Ya semua yang menyembuhkan Allah SWT, iya nyok kan itu toh. Itu loh. Di googling itu. Jadi ada selalu jangan goblok ya, jangan banget-banget lah gitu. Ilmu pengetahuan modern itu relatif dan tidak objektif lagi. Buktinya misalnya dokter Amerika mengatakan rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Kenapa dokter-dokter di Perancis mengatakan rokok itu sehat? Dokter Amerika bilang rokok mengganggu paru-paru dan jantung. Kenapa dokter-dokter Perancis mengatakan bahwa dengan merokok itu orang terhindar dari serangan jantung? Itu loh. Makanya perlu yang disebut tabayun itu ya sebelum ketemu orangnya macam-macam mikir dengan benar dong, gitu loh. Jangan asal jeplak kan gitu. Itu satu. Jadi Divine tembakau itu membuktikan bahwa tembakau itu, merokok itu menyehatkan, mengobati malah. Kan itu. Ada yang tanya juga, kalau memang benar mengobati, apakah kamu menyuruh anak istrimu merokok? Ya, saya menyuruh anak istri saya merokok. Bahkan bayi saya, umur balita atau ini yang paling kecil yang sudah lahir, karena yang mau lahir kan masih banyak. Yang baru, yang sudah lahir, yang ini usianya berapa bulan? 4 bulan ya. Kalau dia pilek gitu, flu gitu. Ibunya saya suruh ngerokok di kamar, AC-nya dinyalakan biar asapnya muter terus di situ untuk menyembuhkan flu-nya. Nah di sini Pak Kajiwantoro dan lain-lain itu ya selalu begitu juga. Terbukti itu. Betul loh. Itu dari ilmu kesehatan. Jadi kalau mendasarkan hukum rokok itu haram atau makruh karena urusan kesehatan, nih tak kasih tahu. Ilmu medis kesehatan hari ini tidak netral kan gitu.
Sama WHO percaya kalau soal tembakau, tapi sama WHO tidak percaya soal COVID. Lah gimana itu? Inkonsisten memang kadrun itu. Nah, itu toh. Dulu yang menyerukan, coba ingat di tracking itu di internet. Dulu siapa yang menyerukan pertama kali Indonesia harus lockdown? Pemerintah mau membunuh warga negara dengan tidak mau lockdown. Siapa itu? Siapa yang bilang kayak gitu? Aku nggak usah sebut namanya lah. Hari ini menentang lagi gimana sih, inkonsisten. Kan gitu. Nah, rokok itu bahkan ada nomornya atau kalau di tempatnya Profesor Grita itu. Nomor 1 untuk apa, nomor 2 untuk apa, nomor 3 untuk apa, dan jelas manfaatnya itu. Saya dulu nada dasarnya itu E, sekarang pakai G, bahkan pakai A aja kuat, dulu nggak kuat. Samo itu, ya toh, gurunya tahfidz di sini. Tahfidz tahu nggak drone? Apa dikira di sini itu asal-asalan aja? Tak kasih tahu ya, pesantren saya ini soal tahfidz itu saya serahkan anak saya yang pertama namanya Sukman Samudro. Ada itu channel menghafal Quran. Itu tahfidz nasional. Muridnya 2 kali juara internasional hafalan Quran, bukan juara internasional bacot. Emang yang pinter elu aja, kan gitu tuh. Tuh, dari segi medis seperti itu. Sekarang dari segi hoa, dari hoa hadis. Di Jawa ini yang populer hoa hadis mengenai Nabi melarang merokok adalah terkait dengan Waliullah Mbah Hamid Pasuruan, ya kan? Semua orang bilang, oh Mbah Hamid Pasuruan mimpi ketemu Rasulullah dilarang merokok. Di obrolan saya dengan Gus Hamid Jember, Gus Hamid Jember ini namanya juga Hamid kan itu. Gus Hamid Jember itu. Itu ponakannya Mbah Hamid Pasuruan. Saya konfirmasikan, apakah benar Mbah Hamid Pasuruan itu pernah mimpi ketemu Rasulullah dilarang merokok? Jawabannya Gus Hamid Jember, tidak, itu bohong, itu dusta. Apakah Mbah Hamid itu seumur hidup merokok atau di akhir hidupnya berhenti merokok? Tidak pernah berhenti merokok, berhentinya merokok ya karena meninggal. Itu loh, masa meninggal ngerokok, ada mayat ngerokokan ya nggak mungkin. Itu loh. Nah maksudku itu gini, ini kan saya itu kalau ngomong bertanggung jawab, meskipun saya gundul, makanya aku sengaja pakai serban. Nah, itu ben rakyat tak gundule. Karena Nabi itu pernah bilang toh, setan nggak pernah pakai serban, kan itu. Jadi kalau pakai serban itu bukan setan. Kan itu. Kita peane Imam apa man kita apa man kumpulan hadis lali suwe buka ya. Lubabul hadis itu di kitab Lubabul hadis. Tapi jangan salah, Abu Lahab juga pakai serban, kan itu toh. Abu Lahab pas pakai serban itu pas bukan setan, kan itu toh. Nanti kalau gitu ya, gitu. Itu hoak. Saya bilang bahwa kelompok radikal itu sukanya bikin hadis hoak. Hoak terbesar adalah, yang menurut saya terbesar adalah hoak yang menyangkut Habib Umar Al-Hafidh. Itu di YouTube banyak sekali itu. Ada seorang bertanya, wahai Habib, apakah benar cerita bahwa engkau bermimpi ketemu Rasulullah? Engkau bermimpi ketemu Rasulullah di tepi telaga. Kemudian Rasulullah bilang kepadamu bahwa beliau sedang menunggu si fulan yang pejuang hebat, yang begini dan begitu. Habib Umar itu terperangah. Aku baru dengar kayak gitu. Ada orang cerita bahwa aku ngimpi kayak begitu ya. Gitu toh. Itu hoak terbesar abad ini menurutku. Karena menyangkut Al-Hafidh Habib Umar, kan gitu. Nah, soal rokok itu juga hoak. Titik. Percaya boleh tidak boleh. Tapi saya sarankan jangan percaya. Kalau percaya dengan Kiai Gundul Pleret, rukun iman tambah. Gitu ya. Itu soal rokok itu begitu. Itu dah. Saya bilang itu, kiai di Jawa, kiai di Kalimantan, wali-wali itu semua ngerokok. Ada yang mungkin
jadi wali dulu baru merokok, ketemu Rasulullah dulu baru merokok. Enggak, sejak kecil ngerokok dan ditemui Rasulullah. Gitu. Kamu nggak suka rokok sih boleh-boleh saja, tapi jangan menggunakan agama. Itu loh. Lah urusan rokok aja menggunakan urusan agama, saya bisa bantah. Sama aja urusan politik, jangan bawa-bawa agama. Itu loh. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Itu loh. Di politik-politik aja. Jangan berbohong atas nama Rasulullah, jangan berbohong atas nama Allah, jangan. Bohong atas nama yang lain aja lah, jadi nggak berat dosanya. Kasihan rakyat awam seperti yang komentar di YouTube saya itu, ya toh, pada brutal kayak gitu. Ya toh. Oh Pak Kiai ya brutal, lah memang masa lalu saya itu gali preman, gimana sih? Memang saya itu preman dulu, sampai sekarang pun kadang-kadang ya. Itu ya, itu soal rokok. Saya harus mengklarifikasi supaya jangan jadi fitnah. Udahlah, jangan bertengkar terus, capek. Gitu. Kalau kamu percaya sama aku, ya ikuti YouTube-ku. Kalau nggak percaya ya sudah skip saja. Gitu. Biasanya orang bodoh, orang nggak cerdas, orang yang tidak netral, orang yang tidak objektif, itu biasanya itu nggak cocok dengan aku. Orang yang punya agenda itu biasanya nggak cocok dengan aku. Betul. Tapi kalau orang hatinya bersih, meskipun ahli maksiat, tapi pengen bersih, pengen baik, biasanya cocok sama aku. Itu sejarah sudah menulis sejak zaman Pangeran Diponegoro. Itu ini humor coy. Kamu nggak bisa bedain antara humor dengan repot. Lah kalau kamu nggak bisa humor itu apa? Nanti kamu kerasan di surga. Ya di surga isinya humor. Kan itu toh. Masa di surga isinya serius debat ya nggak mungkin ya. Itu jadi ini ya kiai baper, emang kiai nggak boleh baper, enggak saya bertanggung jawab gitu loh atas statement saya, atas pernyataan saya. Kalau gitu kiai itu berani nggak ketemu, ya berani aja, tapi aku nggak ada waktu untuk kayak begitu itu, gitu loh. Ingat loh, aku berdakwah kan untuk orang yang cocok denganku, bukan berdakwah dengan orang yang tidak cocok denganku. Dan itu toh. Nggak cocok ya nggak apa-apa kok. Udah berkali-kali bilang itu cek tuh vlog-vlogku itu. Aku dari kiai terpaksa toh. Ya gimana sih? Tugas ini kewajiban kan gitu. Aku pengennya dari penyanyi top kok biaru. Loh rak bener toh. Memang cuma artis. Ya memang aku artis. Apa lu? Nah itu toh. Gitu ya. Jadi soal rokok, soal hua itu seperti itu. Itu penjelasan saya, boleh percaya, boleh tidak. Kan gitu. Omongan saya dipakai juga boleh, enggak juga boleh. Apalagi yang perlu aku kasihan juga apa jenenge pendukungku itu kerepotan menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol itu kan. Aku bantu jawab lah. Apa nah Den sing urung dijawab Den? Salah Pak. Udah ya. Apalagi mungkin Fajar kan ngikut itu dengan emosi. Itu ya. Jadi gini loh. Aku ngeritik misalnya. Coba tracking lagi video saya. Apakah saya itu pembenci Habib atau pembela Habib? Apakah saya itu pembenci Gus apa pembela Gus? Kalau saya bilang Habib, Gusnya juga yang diserang cuma Habib. Yo, kalau saya bilang Habib itu artinya Gus juga terlibat di situ. Dan itu misalnya mendewa-dewakan nasab, itu kan umum, bisa Habib bisa Gus. Biasanya kan sulit dibedakan antara Habib dan Gus itu. Itu yang tidak benar loh. Dan itu toh. Anunya kan sama toh, nggak usah Gus, nggak usah Habib, anak presiden, anak menteri juga bisa mendewa-dewakan nasab itu. Gitu loh. Dan kebanyakan Gus di Indonesia kan juga Habib, cuma udah nggak pakai Habib aja kan. Tuh. Coba itu dilihat itu. Apa yang saya sampaikan kan semua isi hati saya. Apa? Soal apa? Laskar 6 FPI meninggal, ada vlog saya.
Habib Rizik menanam 1 juta pohon, ada itu. Gitu? Saya itu hanya menggarisbawahi apa yang menurut saya benar dan baik untuk umat. Saya mengkritik apa yang tidak baik dan tidak benar dan tidak baik untuk umat Rasulullah. Saya selalu menyebut kalau kebaikan saya sebut namanya. Kalau keburukan tidak pernah saya sebut nama. Kan itu. Karena yang saya kritik bukan orangnya, yang saya kritik itu cara berpikir, kelakuan dan omongannya. Jangan salah. Kamu kok nantang debat sama Kiai Gundul, mbok tekan kiamat ping 7 nek menang, gitu. Aku belum lahir itu di perut ibuku udah debat aku gitu. Sama cacing sama macam-macam. Turunan Bani Israel ya pada gitu. Wes gitu. Cukup ya Den ya? Cukup seru toh Den? Oh. Ya tapi ini semua pembelajaran, enggak usah emosi. Lawang yang bully saya itu nanti. Yang bully saya hari ini, yang mencaci maki saya, lihat 2 bulan, 3 bulan, maksimal 3 tahun. Nanti menjadi orang yang jatuh cinta kepada aku. Modiar, ya dah? Enggak mungkin, naudzubillah min dzalik. Kamu berdoalah minta Allah supaya jangan jatuh cinta kepadaku sebanyak-banyaknya. 3 tahun lagi kamu mencintaiku. Koyo Gusti Allah sombong. Iya, apa lo? Kamu enggak bisa bedain antara sombong dengan humor sih masalahnya. Orang yang santun, sombong itu kan letaknya di hati. Penampakan zahir ada kalanya mencemirkan hati, ada kalanya enggak juga. Nah itu. Jangan melihat sombong dari zahirnya, hatinya. Nah itu. Itu ya. Silakan yang masih punya waktu dan pakai data. Kadang-kadang aku juga ragu gitu loh. Yang membeli saya itu sebenarnya orang yang punya pakai data apa enggak. Anda lihat judul kemudian komentar. Memang itu barisin fuqara wal masakin. Enggak punya pakai data soalnya. Perhatikan dong video saya detik ke detik. Enggak sudi. Lah kalau enggak sudi ya enggak usah komentar kan kayaknya. Makin kamu memburuk-burukan saya, makin kamu nanti jatuh bangun mencintai saya. Itu sudah sunatullah la tabdila li sunnatillah. Yang sudah begitu kan itu. Biasanya kayak gitu. Kalau masih ada umurnya loh, maksimal kan 3 tahun gitu, ya toh. Sebelum 2 tahun sambil beledek ya sudah. Ya, gimana lagi? Biasanya kayak begitu. Nang sudah itu kayak begitu. Yang sudah. Sombong banget kayak Gundul, Pacul, tuyul, mumbul. Mentel, wong Bantul. Itu ketawanya aja sombong itu. Memang ketawaku itu menyakitkan hati orang yang tolol dan orang yang tidak mau berpikir, tidak mau merasakan. Punya hati tidak mau merasakan, punya otak enggak mau dipakai. Kan itu. Oh iya ada satu lagi itu. Coba itu dicek Gus Walet itu paru-parunya. Bersih apa enggak, sehat apa enggak. Kemarin sebelum kita vaksinasi COVID-19 itu, aku kan diperiksa dokter. Gimana? Wah Pak Kiai alhamdulillah sehat banget ini. Wah luar biasa ini, detak jantung, paru-paru, macam-macam. Bagus banget ini. Pak Kiai itu lebih muda dari usianya berapa? 51. Wah ini luar biasa ini Pak Kiai. Ini Pak Kiai itu seperti umur di bawah 30 tahun. Loh kuwi. Yang ngomong dokter loh kuwi, percaya dokter lah. Nanti nek kadron itu dokter sesat lah, apa-apa sesat. Wes pokoknya nek kalau enggak cocok sama otaknya yang kemplu itu sesat. Baru kemarin aku bilang sebentar lagi itu Gus Walet itu Syiah. Sekarang kan sudah ada itu. Nah, tadi siang saya cek itu, nah ini Syiah yang memalsu, memang gitu ta? Ya. Ya, kepriwek. Ya, Rika kepriwek lah. Ya ta? Sebentar lagi aku dituduh apa lagi? Long Kiai saya Tagay Siro tuh dulu dituduh Salafi Wahabi, ya toh? Wah, kalau Salafi Wahabi gitu kayaknya enggak keren gitu. Terus dituduh Syiah. Nah, dituduh apa lagi? Gus Dur juga begitu toh? Dituduh Syiah. Dituduh Yahudi pernah. Agen Zionis pernah itu. Gus Dur itu apa-apa pernah. Dituduh dibaptis pernah.
Dian tenan kok kuwi. Mungkin juga ada yang nuduh Gus Dur itu iblis, ada. Gitu loh. Begitu juga guru sekumpul. Ya dituduh macam-macam, dituduh sesat macam-macam. Sudah terlalu sering itu. Iya toh? Iya. Jangan bawa-bawa guru sekumpul. Guru sekumpul idolaku, terserah aku dong. Aku memaknai guru sekumpul sesuai dengan apa yang aku yakini. Bukan sesuai dengan apa yang kamu yakini. Kan itu. Kalau aku salah ya aku sudah disambar bledek ini. Gitu. Kalau aku salah ya dimarahi guru sekumpul. Ya guru sekumpul nggak apa-apa senyum-senyum aja. Kok tahu? Nah, itu fotonya senyum. Gitu. Sembrono dengan wali. Aku ki nggak sembrono, aku cinta blok. Orang cinta itu kayak begini. Orang cinta itu kayak begini. Lah kamu serius berarti kamu nggak cinta kan itu. Nah memaknai guru sekumpul ya bermacam-macam karena sudah berkali-kali saya bilang tahu guru sekumpul itu ibarat samudra. Guru sekumpul itu seperti Rasulullah, nggak bisa dimaknai tunggal. Saya Muhibin memaknai guru sekumpul seperti ini. Muhibin yang lain memaknainya mungkin berbeda, tapi pasti temanya sama, kasih sayang. Temanya sama, menyayangi umat Rasulullah, berusaha memperjuangkan umat Rasulullah. Pasti itu. Mencintai umat Rasulullah. Karena itulah wasiat Rasulullah pasti. Nada dasarnya sama, tema besarnya sama. Pasti mencintai Habib, mencintai ulama, pasti. Caranya mencintai, caranya menyayangi, ekspresinya mungkin berbeda sesuai dengan diri orang. Apaan itu, kamu ngaku-ngaku cinta tapi mulutmu. Ya terserah, kamu berarti bisa membaca hatiku. Ya toh? Berarti kamu menyekutukan Allah dong. Karena isi hati itu yang tahu kan hanya Allah. Kamu merasa bisa membaca hatiku, berarti kamu mau menyayangi Allah. Takbir. Jadi gitu ya, jangan salah. Lihat, kalau menilai seseorang itu jangan salah dari satu video. Lihat tracking saya itu di YouTube gimana. Di Facebook, di Google, di mana gitu loh. Tapi masalahnya itu ya kalau berhadapan dengan orang tolol, kere data ya repot. Ya mungkin mau nurut tapi nggak punya data masalahnya itu kan gitu toh. Nggak punya paket data jadi ya gimana mau tracking mau apa. Pokoknya si Kiai Gundul sesat, Syiah, kafir, PKI, penjilat, pemerintah kan itu. Ya sakarmu. Kan itu toh. Semakin kamu keras melawanku, semakin kamu nanti jatuh bangun mencintaiku. Itu loh. Enggak percaya, ya ora apa-apa kan itu. Lihat aja kalau umurmu masih 3 tahun lebih loh. Kan itu toh. Ya, karena biasanya paling lama itu 3 tahun. Mudah-mudahan mudah-mudahan umur kalian para pembenciku itu dipanjangkan Allah sehingga kalian sempat jatuh bangun mencintaiku di dunia ini. Ya. Kuwi tenan sombong tenan. Oh cen. Oh cen. Kiai edan sesaat iya cen. Mampus lu. Wes saiki maca tafsir Jalalain.